Selamat siang, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Dea Satyakirani, anak asuh dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, kepada Ibu Lilian Halim selaku founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofyan Halim selaku head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi selaku Presiden of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong selaku Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta seluruh donatur dan jajaran pengurus Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi S1 di Universitas Slamet Riyadi jurusan akuntansi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih, Namo Buddhaya. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua,
guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang dokter yang cantik ya, Dokter Angelina Claudia, yang nanti akan membagikan pengetahuannya tentang kesehatan kepada kita semua, yaitu tentang pencegahan dan penanganan osteoartritis yang biasanya dikenal dengan pengapuran sendi lutut. Ya, dan saat ini Dr. Angelina Claudia sudah hadir. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi, Dr. Angelina. Apa kabar, Dok? Sehat? Selamat pagi, Kak. Kabar baik, sehat. Ya, uh, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Angelina Claudia yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan osteoartritis ya. Dan di layar satu lagi sudah ada Sisdea Satya Kirani ya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi Cilani, Namo Buddhaya. Ya, ya. Sisdea Satya Kirani adalah salah satu anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia ya, yang saat ini berkuliah di Universitas Slamet Riyadi Surakarta ya, Solo, mengambil program S1 akuntansi dan saat ini sedang berkuliah di semester 6 ya. Dan saat ini, pagi hari ini, Dea berkesempatan untuk memoderasi sesi sharing bersama Dr. Angelina Claudia ya. Ya, semoga ilmu yang didapatkan nanti Dea di universitas nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ya. Baiklah, untuk menghemat waktu ya, saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah sering mendengar mungkin orang tuanya, apakah kerabat yang membicarakan tentang pengapuran sendi lutut ya, terutama di kalangan yang usianya sudah agak senior ya. Nah, jadi mungkin kan hanya tahu sekilas ya. Nah, hari ini kesempatan yang baik sekali kita akan mendengarkan dari pakarnya ya,
yaitu seorang dokter, Dokter Angelina Claudia yang nanti akan berbagi pengetahuannya kepada kita semuanya. So, untuk menghemat waktu ya, baiklah kita undang dan kita persilakan Dokter Angelina Claudia dan Sis Dea untuk bisa memulai sesi sharing health education ini. Waktu dan tempat kita persilakan, Dokter. Thank you. Terima kasih Cileni, terima kasih Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat pagi, perkenalkan saya Dea, anak asuh dari Pintu Belajar. Senang sekali pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dokter Angelina. Senang sekali kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan dokter Angelina yang tentunya akan menambah wawasan kita mengenai dunia kesehatan. Untuk tema yang akan kita sharing kali ini yaitu mengenai pencegahan dan penanganan osteoartritis atau dikenal dengan pengapuran sendi lutut. Sebelum memulai sesi sharing, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai profil dari Dr. Angelina. Dr. Angelina pernah menempuh pendidikan di Profesi Dokter Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan sebelumnya pernah berkarir di Medical Officer Departemen Ortopedi dan Traumologi di Rumah Sakit San Carlos Jakarta dan juga pernah menjadi dokter internship di Rumah Sakit Madi Rahayu Kudus Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatannya, saya persilahkan kepada Dr. Angelina. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman, Bu Leni, Kak Dea, Opa, Oma, sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang ada di rumah semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya hari ini, sehingga saya dapat sharing sedikit mengenai health education ya. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Angelina Claudia, biasanya dipanggil Angel. Untuk hari ini saya akan membawakan topik mengenai osteoartritis atau biasanya dikatakan sebagai pengapuran, khususnya hari ini pengapurannya di bagian lutut ya. Karena lumayan seringnya kita dengar pengapuran lutut, mungkin opa, oma di rumah ada yang ngerasa lututnya udah semakin lama semakin sakit, nggak kuat gitu untuk berdiri atau untuk jalan-jalan. Kita bahas sedikit ya hari ini mengenai osteoartritis dan juga penanganannya. Oke, next. Oke, ini secara garis besar yang akan kita bahas di sini adalah mengenai definisi atau arti osteoartritis itu apa sih? Lalu untuk gejala-gejala yang dialami oleh pasien seperti apa? Faktor risiko atau faktor yang dapat mempengaruhi beberapa orang, kenapa ada yang lebih rentan untuk terkena osteoartritis gitu. Dan juga untuk penanganan awal yang dapat kita lakukan pada pasien dengan osteoartritis. Next. Apa itu osteoartritis? Nah, ini mungkin agak jarang didengar atau mungkin sudah ada sering dengar ya osteoartritis atau pengapuran. Pengapuran itu apa? Kita lanjut. Osteoartritis berdasarkan definisinya sendiri ya, osteoartritis. Osteo itu artinya secara harfiah adalah tulang, artritis artikulasio sendi, dan itis artinya adalah peradangan atau inflamasi. Jadi osteoartritis ini adalah peradangan pada daerah tulang khususnya bagian sendi. Untuk osteoartritis ini adalah penyakit degeneratif. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat bertambahnya usia karena penggunaan secara terus-menerus gitu. Jadi akan terjadi proses wear and tear atau penggunaan secara terus-menerus pada sendi, khususnya di sini kita untuk paling sering adalah mengenai bagian lutut. Bagian lutut, selain bagian lutut bisa kena apa lagi, Dok? Tentunya bisa kena bagian lain juga, misalkan pada shoulder, kemudian pada spine atau tulang belakang, pada panggul juga iya, tapi memang paling sering bagian lutut karena memang yang paling berusaha keras untuk menopang beban kita ya.
Jadi bagian lutut, apa yang terjadi sih pada osteoartritis itu bagian kartilago atau tulang rawan antara tulang bagian paha dan bagian kita sebutnya tibia atau bagian tulang yang di bawah itu bantalannya menipis atau biasa secara nggak langsung kita bilang aus ya, bantalannya sudah aus sehingga menyebabkan adanya peradangan di situ karena gesekan dipakai berjalan terus-menerus. Oke, next. Seberapa banyak orang sih yang terkena? Menurut penelitian dari WHO, itu pada pria sebanyak 9,6% dan untuk wanita lebih banyak ya 18% pada usia lebih dari 60 tahun. Sedangkan untuk prevalensi pada osteoartritis lutut, yaitu angka kejadian osteoartritis lutut di Indonesia dikatakan sebanyak 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Oke, lanjut. Apa aja sih gejala osteoartritis yang dirasakan pasien? Oke, boleh lanjut lagi. Nih, keluhan pasien sering sekali yang datang ke poli. Keluhan mengatakan, aduh nyeri, nyeri dok pada bagian lutut. Lutut yang kena bisa kiri, kanan, bisa salah satu aja gitu. Nyeri pada lutut, kemudian rasanya kaku, bengkak, sakit. Nah, untuk nyeri kaku bengkaknya ini memang sebenarnya pasien bisa bilang iya baru seminggu atau 2 minggu, tapi sebenarnya proses ini adalah proses yang bukan proses tiba-tiba ya, karena degeneratif jadi dia sudah menahun, cuman semakin lama memang semakin parah, mungkin memberatnya baru dirasakan setelah 2 minggu terakhir gitu. Nyeri kaku bengkaknya saat apa? Terutama pasien sering sekali mengeluhkan saat posisi duduk, setelah duduk lama, mau berdiri, nah itu mulai terasa sakit tuh lututnya. Harus istirahat dulu, persiapan, baru berdiri, gitu. Lalu selain itu, ada juga nih pasien bilang, iya dok, saya jalan 1 jam, itu sudah mulai sakit lututnya. Mulai nggak enak, nggak nyaman, harus istirahat dulu. Bahkan beberapa pasien ada yang mengatakan 30 menit sudah sakit, sampai ada 15 menit juga sudah nyeri, gitu. Jadi memang tingkat keparahan berbeda-beda sampai yang baru jalan sedikit berapa langkah sudah tidak kuat, sudah tidak bisa berjalan lagi, bahkan ada yang sampai dibantu memang dengan tongkat untuk keseimbangan juga untuk mengurangi tumpuannya ya nyerinya. Jadi memang pada pasien itu berbeda-beda untuk tingkat keparahan nyerinya. Nah, untuk jalan aja udah sakit gitu. Gimana mau buat jongkok? Jadi pada pasien juga biasanya keluhannya saya udah nggak bisa jongkok lagi dok, saya udah nggak bisa jongkok, naik tangga itu sudah sangat susah, turun tangga juga susah karena memang kan tumpuannya di lutut semakin berat lagi ya. Jadi pada pasien memang biasanya udah saya nggak bisa naik tangga, turun tangga, jongkok apalagi karena untuk jalan udah nggak enak dok gitu. Oke lanjut. Nah selain dari tanya jawab dengan pasien, tadi pasien mengeluhkan nyeri, bengkak, susah untuk beraktivitas. Dari dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik apa yang dapat kita lakukan itu dari kita lihat, kita look. Untuk look kita lihat apakah ada deformitas atau kelainan pada bentuk kaki. Pada pasien osteoartritis lutut yang sudah parah, itu kita bisa lihat ya paling sebelah kiri itu normalnya lutut kita, kakinya masih berbentuk seperti itu. Sedangkan pada yang sudah parah biasanya sudah ada deformitas atau perubahan bentuk kakinya. Jadi varus yang disebut kakinya bentuknya O atau juga disebut valgus kakinya bentuk X gitu karena tumpuan pada lutut yang terus-menerus mungkin dari berat badan juga sehingga menyebabkan adanya kelainan pada bentuk kaki. Selain dari pemeriksaan fisik, kita lihat juga uh, bentuknya berubah, apakah ada bengkak atau tidak, kemudian kita pegang apakah lututnya ada nyeri atau tidak, dan kita nilai juga untuk range of motion. Maksudnya range of motion di sini adalah untuk pergerakan kaki. Normalnya lutut itu bisa dari 0 derajat itu lurus sempurna ya, sampai 140 bisa ditekuk sampai ujung gitu. Tapi pada pasien dengan osteoartritis biasanya range of motion-nya terganggu, mungkin lurusnya masih bagus tapi nekuknya hanya sampai 90 atau 110 derajat itu udah rasanya ada yang ganjel, kaku, sakit. Sehingga tadi menjelaskan ya kenapa pasien juga bilangnya tidak bisa untuk jongkok karena untuk sendinya ini sudah nyeri untuk ditekuk lebih dari yang misalkan 90 derajat. Walaupun normalnya pada orang biasa kita berdiri jongkok dalam jangka waktu singkat itu bisa ya
dari 0 sampai 140 itu nggak ada masalah. Oke, lanjut. Selain tadi sudah dikatakan dari curhatan pasien katanya sakit lututnya, kemudian kita sudah periksa untuk memang range of motion-nya terganggu, kemudian untuk bentuk kakinya juga sudah, kalau sudah parah bisa ada kelainan juga yang tadi bentuk O atau bentuk X. Biasanya dari dokter juga melakukan pemeriksaan penunjang berupa apa, yaitu pemeriksaan X-ray atau ronsen ya, foto polos kita lakukan. Ini untuk fotonya saya contohkan untuk bagian lutut ya. Lutut, biasanya kita lakukan 3 posisi untuk foto lututnya dari depan, apa ya, lateral, dan juga skyline view. Nah, ini sementara saya berikan untuk hasil foto lutut bagian depannya. Jadi ada grading atau level. Seberapa parah sih lututnya itu. Nah, jadi kita bisa lihat ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Untuk grade 1 itu adalah di mana masih ada celah antara tulang atas dan tulang yang bawah. Kelihatan ya, masih ada celah tuh hitam-hitam antara tulang atas sama tulang bawah. Kemudian semakin bertambahnya grade 2, grade 3, sampai grade 4 yang paling parah, itu celahnya sudah tidak ada. Yang kita bisa lihat tuh benar-benar tulang ketemu tulang gitu ya. Jadi nggak heran kenapa pasien mengatakan, aduh sakit sekali ini saya untuk jalan, untuk jongkok apalagi nggak bisa gitu. Jadi untuk grade 4 itu sudah tulang ketemu tulang, sudah tidak ada celah lagi yang menyebabkan memang grading tersebut terasa sangat mengganggu pada pasien ya. Bahkan memang ada yang sampai hanya bisa duduk di kursi roda, pindah posisi itu sudah sangat sakit. Itu untuk foto ronsen biasanya kita lihat dari celah, apakah masih ada celah atau tidak. Gitu. Oke, next. Nah, pasti bertanya-tanya nih siapa aja yang berisiko, apa sih risiko orang-orang yang bisa terkena osteoartritis atau pengapuran ini? Terutama memang pada usia lanjut, usia di atas 40 tahun. Kenapa bisa pada usia lanjut? Karena balik lagi tadi adalah penyakit degeneratif, penyakit yang ada akibat bertambahnya usia karena penggunaan sendi yang terus-menerus. Jadi kita nggak bisa bandingin nih, misalkan anak muda usia 20 tahun, pasti penggunaan sendinya relatif ya, relatif lebih lebih sedikit dibandingkan yang sudah usia 60-70 tahun, tapi juga memang tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas orang berbeda-beda ya. Misalkan ada yang usia 60 tahun masih aktif, masih kuat jalan, lari gitu. Jadi usia berpengaruh untuk terkena osteoartritis, di mana memang usia lanjut lebih sering terkena akibat tadi penggunaan sendi terus-menerus, lututnya jadi semakin nyeri untuk menopang berat badan kita. Nah, berkaitan juga dengan risiko kedua, yaitu adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi, kenapa bisa obesitas memengaruhi jadi semakin terkena risiko osteoartritis? Karena semakin berat tubuh kita, semakin berat lagi yang harus ditopang oleh lutut kita, ya kan? Jadi kalau semakin besar badannya, lutut kita semakin bekerja keras tuh untuk dapat menopang. Jadi lebih berisiko untuk terkena osteoartritis dibandingkan dengan orang-orang yang memang berat badannya ideal gitu. Lalu pada orang yang juga memiliki riwayat cedera lutut sebelumnya atau memang sebelumnya itu pada pasien waktu masih muda mungkin ada kecelakaan atau ada patah di daerah lututnya sehingga pada usia mungkin masih 40-an gitu sudah merasa ini semakin sakit ya lututnya, padahal cenderung relatif masih 40 tahun. Padahal kan dikiranya saya masih 40 tahun loh, tapi kenapa ya sudah sakit? Ternyata setelah kita cari tahu memang ada riwayat cedera lutut sebelumnya gitu. Lalu juga karena otot paha kita yang lemah. Jadi otot paha yang lemah ini berpengaruh ke bagian sendi lutut kita. Kenapa gitu? Karena pada sendi lutut kita topangannya full hanya di tulang kita, tulang tulang ketemu tulang di bagian lutut kita. Jadi untuk kelemahan otot paha, kalau otot pahanya kuat seharusnya lebih bisa menopang untuk berat badan kita. Jadi bagi bagi tugas sama lututnya ya. Sementara kalau memang otot pahanya lemah, ya mau nggak mau hanya bisa mengandalkan dari lutut kita yang benar-benar menopang tubuh kita ini. Oke, boleh lanjut. Oke, bagaimana sih penanganannya? Yang tadi paling susah-susah gampang ya sebenarnya bisa kita mulai dari hidup kita sendiri. Nggak usah pikirin harus
obat-obatan dulu, kita coba pertahankan berat badan kita jadi ideal. Seenggaknya kita coba diet dulu ya pelan-pelan. Emang berat badan ideal itu yang seperti apa sih? Nah, kita bisa hitung sendiri di rumah untuk berat badan kita itu dengan rumusnya kilogram per meter kuadrat. Jadi berat kita misalkan 50 kilo dibagi dengan tinggi kita dalam meter. Misalkan tingginya 160 gitu ya. Jadi 50 dibagi 1,6 dikuadratkan. Nah, nanti kita akan dapat indeksnya, angkanya berapa, di mana normal rekomendasinya itu sekitar 18,5 sampai 24,9. Kalau lebih dari itu berarti cenderung mengarah ke overweight atau obesitas tipe 1, tipe 2. Jadi kita usahakan supaya BMI kita, body mass index kita adalah menyentuh angka ideal atau normal gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk penanganannya bagaimana nih, Dok? Nah, jadi karena kita tahu ini kan memang penyakit yang tidak muncul tiba-tiba. Karena berlangsung bertahun-tahun karena penggunaan yang terus-menerus, kita juga tidak bisa pengobatannya instan gitu. Harus butuh beberapa saat juga untuk menguatkan otot-otot kita gitu. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang pertama nih, sering sekali pasien bilang, "Iya, Dok, saya nyeri lutut padahal saya sudah rutin berolahraga." Olahraga apa, Bu? Iya, saya keliling komplek minimal 30 menit sehari. Saya selalu jalan pagi, sore saya jalan lagi gitu. Tapi kenapa lutut saya masih sakit? Nah, justru itu kita harus kurangi dulu ya untuk aktivitas berjalan atau berlari, karena ini memang faktor risiko lainnya adalah untuk osteoartritis ini adalah high impact activity atau kegiatan aktivitas yang terlalu berat, terutama yang menumpu di sendi lutut. Makanya kita kurangi dulu untuk berlari, berjalan. Ya, tapi memang tidak mungkin ya kalau kita benar-benar stop, tidak jalan sama sekali. Kan nggak mungkin. Pasti ke WC, ke toilet aja harus jalan dulu. Kita batasi dulu penggunaan lutut untuk berjalan, seperlunya aja, kurangi dulu untuk jalan keliling komplek, kita ganti olahraganya. Jangan jangan jogging dulu, jangan jalan dulu, kita ganti dengan apa? Dengan sepeda statis ya. Untuk sepeda statis ini tujuannya apa? Untuk menguatkan otot-otot paha kita. Selain sepeda statis apa? Sepeda yang keliling komplek itu juga nggak apa-apa sih, bukan sepeda statis. Cuma memang mungkin pada pasien, terutama kan pasien usia lanjut ya, lebih nyaman kalau sepedanya indoor aja lah, sepeda indoor daripada harus keliling-keliling kan takutnya bahaya juga ya. Jadi kita usahakan untuk sepeda statis, penguatan otot paha supaya tumpuan di lutut kita berkurang bebannya. Jadi kita kuatkan dulu otot-otot paha. Selain sepeda statis apa? Bisa juga dengan berenang gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk penanganannya bagaimana sih? Sebenarnya ini adalah penyakit yang memang nggak bisa di reverse. Jadi misalkan pasien, tadi kan ada gradingnya tuh, ada grading 1, 2, 3, 4. Kalau pasien sudah grade 2 gitu, nggak bisa kita reverse ke grade 1. Dari celah sendi yang sudah menyempit, kita longgarkan lagi tuh sebenarnya tidak bisa ya. Hanya bisa progresnya maju atau seenggaknya kita tahan pelan-pelan tadi dengan cara yang olahraga tadi, penguatan otot paha supaya lebih kuat, supaya progresivitas penyakitnya tidak berjalan sangat cepat gitu dari grading 2. Kalau misalkan dari lifestyle kita, misalkan dari berat badan tidak dijaga, kemudian otot pahanya masih belum dilatih, itu akan ditakutkan akan semakin cepat untuk menuju ke grade 4. Semakin lama semakin parah. Jadi kita tahan, kita usahakan supaya progresnya pelan-pelan aja dengan tadi yang saya sebutkan, olahraga dulu, sepeda statis, berenang, dan juga penanganan memang dari dokter biasa diberikan obat anti radang untuk mengurangi radang dan juga nyeri pada bagian lututnya. Kemudian nanti ada vitamin-vitamin juga dari dokter. Selain itu biasanya juga diminta untuk fisioterapi. Fisioterapi dengan apa? Contohnya ESWT ya, ada shockwave. Jadi di bagian lututnya nanti biasa pasien bilangnya ada rasa kayak panas-panas di lutut gitu. Jadi rasanya lebih enakan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau operasi itu untuk grading yang memang benar-benar di akhir gitu ya, yang grade 4 yang memang tulang ketemu tulang, tidak ada solusi lain. Mau nggak mau gimana, masa mau duduk terus, mau bedridden, tiduran aja, karena untuk digerakkan sedikit aja udah sakit. Sementara mungkin pada pasien usia lanjut yang memang
aktivitasnya, maksudnya sudah usia 70 tapi masih memang aktivitasnya masih suka mondar-mandir ke sana ke sini, kan pasti pada pasien merasa nggak nyaman dong. Saya dulu produktif, sejak lutut saya sakit, saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Otomatis kita pertimbangkan dulu, kalau dengan yang cara tadi mungkin grade 4 memang tidak bisa ya, dengan obat-obatan atau mungkin dengan pada lutut kita kompres dingin dulu. Kompres dingin itu maksudnya apa? Kita kompres dengan es. Kalau misalkan kita punya kotek, bagus ya di rumah ada kotek gitu. Kita coba pakai kotek, kita kompres ke lutut 20 menit, kemudian kita lepas 20 menit, kayak gitu selang-seling sampai 2 jam. Kalau nggak ada kotek ya kita bolehlah pakai dengan es batu, tapi jangan es batu langsung ketemu di lututnya ya. Es batunya kita lapisi dulu dengan kain atau dengan handuk gitu, baru kita kompres di kaki ya. Harus kompresnya dingin ya, kompres es gitu. Atau dengan gel salep gitu, supaya enak kan lututnya terasa panas, lebih lebih enak gitu ya. Hmm, itu untuk grading yang memang lebih awal, tapi untuk grading yang memang sudah lanjut, biasanya kita pertimbangkan untuk operasi. Operasinya apa? Contohnya di sini adalah total knee replacement. Total knee replacement itu apa? Jadi adalah penggantian permukaan tulang ya, pada tulang yang bagian paha dan juga bagian bawahnya itu kita ganti permukaannya. Yang sebelumnya sudah aus tuh bagian kartilago atau tulang rawannya, kita ganti dengan implan. Implannya apa? Yaitu implan biasanya dari titanium ya. Dari titanium kita ganti antara tulang itu, sehingga sebenarnya karena ini adalah total knee replacement atau replacement kan penggantian. Jadi sebenarnya kita bisa bisa langsung pakai tuh, bukan seperti orang patah tulang yang kita pasang plat itu kan memang nggak boleh full napak gitu ya, karena baru penggantian tulang dengan plat. Sementara ini adalah replacement di mana boleh langsung dipakai. Sebenarnya misalkan pasien hari ini operasi gitu, besok dan 2 hari lagi biasanya kita sudah mulai latih pasien untuk bisa berjalan dengan walker pelan-pelan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya operasi total knee replacement ini. Ini contoh sebelah kiri itu adalah lutut. Lutut lebih ke sayatan. Operasinya nanti seperti itu. Kalau sudah kering nanti akan ada garis, karena kita replace ini pada pasien ini berarti bilateral kiri kanan yang diganti, yang dioperasi ya. Jadi setelah operasi itu biasanya kita langsung boleh pakai lututnya, bertahap sih sebenarnya. Nih kita dari kasur dulu kita coba latihan gerak-gerakin kaki, latihan dulu di samping bed, duduk. Setelah itu baru bertahap kita menggunakan berjalan dengan walker ya, seperti yang digambar sebelah kanan itu walkernya kita latihan dulu. Tapi perlu diingat lagi, untuk walker ini hanya untuk membantu kita supaya seimbang, supaya tidak jatuh. Tapi sebenarnya topangan tetap ada pada lutut kita. Pelan-pelan dicoba, jangan ditekan keras-keras walkernya, karena kalau kayak gitu kan berarti nopangnya di daerah tangan. Sementara yang baru dioperasikan sebelah kakinya. Jadi harus kita pelan-pelan nopang, latihan kakinya supaya bisa, goalnya di sini adalah supaya bisa dipakai berjalan lagi seperti biasa, karena sudah diganti dengan permukaan sendi, permukaan lututnya dengan bagian implan yang baru gitu. Untuk operasinya sendiri ini biasanya cuma bius, biusnya bukan bius total, kita bius setengah ke bawah gitu ya, final. Jadi pasien sebenarnya masih masih bisa sadar, tapi ya kita bikin ngantuk gitu supaya supaya pasien tenang. Oke, oke lanjut. Ya, yang paling penting di sini adalah jika Bapak, Ibu, Oma, Opa di rumah mengalami keluhan seperti yang telah saya sebutkan tadi, merasa nggak enak daerah lutut, kemudian ada keluhan-keluhan entah di lutut, mungkin bisa juga di daerah lain, misalkan di panggul atau di daerah lain yang tidak enak, boleh konsultasi ke dokter spesialis ortopedi, langsung ke ahlinya ya, supaya nanti bisa kita konsultasikan, kita tanya ke dokter butuh penanganan lebih seperti apa, apakah bisa dengan obat-obatan dari gaya hidup atau bagaimana, harus dikonsultasikan ke dokter spesialis ortopedi. Oke.
Oke, sekian dari saya. Saya rasa terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Dr. Angel yang telah men-sharingkan pengetahuannya yang sangat berharga kepada kita semua. Jadi kalau kita ada mendengar mengenai eh, perkapuran sendi rutut, mungkin di keluarga atau di teman-teman, at least kita udah punya pengetahuan dasarnya ya. Dan kalau memang eh, perlu penanganan lebih lanjut, nanti bisa dikonsultasikan ke eh, dokter ya dan rumah sakit ya. Oke, ya. eh, Terima kasih dokter atas sharingnya. Dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk eh, menayangkan sebuah video dari Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas baik strata 1, strata 2, dan strata 3. Ya. Ini adalah sebuah video tentang Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video tentang Pintu Belajar terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai sekolah saya. Saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.
Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan sudah bisa bekerja dan memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Ya, semoga anak-anak asuh Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia. Ya, dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baiklah. eh, Tibalah saatnya di sesi tanya jawab. Ya, kita persilakan eh, Dea untuk bisa membantu memoderasi sesi sharing dengan eh, untuk bisa membantu di moderasi sesi tanya jawab ini. Ya, oke. Eh, Waktu dan tempat kita persilakan Sis Dea untuk memoderasi sesi tanya jawab dengan Dr. Angelina. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Terima kasih Sileni. Terima kasih Dr. Angel atas materinya tadi, sangat menarik dan bermanfaat. Sebelumnya saya ada pertanyaan nih dok. Ada nggak sih makanan yang harus dihindari bagi penderita osteoartritis ini supaya nggak lebih buruk pengapurannya? Oke, Kak Dea, makanan yang harus, maksudnya pantangan makanan gitu ya untuk penderita osteoartritis supaya tidak semakin parah gitu ya. Ya, Oke, saya rasa untuk makanan sih nggak ada pantangan spesifik ya. Mungkin pantang makan banyak gitu ya, supaya berat badannya nggak berlebih gitu. Lebih ke pantangan untuk supaya tidak obesitas sih, untuk menjaga lututnya, bebannya berkurang gitu. Untuk makanan secara khusus spesifik nggak ada, karena lebih ke berat badan untuk menopang dari sendi-sendinya ini sih gitu. jadi nggak ada ya dok. Yang penting jaga pola makannya aja. Iya, untuk osteoartritis sendiri tidak ada yang spesifik untuk di stop harus makan ini gitu. Tapi tergantung lagi mungkin jika pasien osteoartritis ini ada komorbiditas, misalkan ada penyakit hipertensi atau asam urat, ya itu tentu beda lagi ya. Pantangannya berarti tergantung penyakit lainnya yang mendasari gitu. Ya, terima kasih dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Siskema, dok. Bagaimana interaksi antara faktor lingkungan dan genetik dapat mempengaruhi resiko seseorang terkena osteoartritis? Oke, faktor lingkungan dan genetik ya. Kalau faktor genetik ada pengaruhnya terhadap osteoartritis. Misalkan ibu saya dulu ada riwayat nih ganti lutut gitu. Sekarang lutut saya sakit juga, ada pengaruhnya. Cuma memang bukan faktor mayor atau faktor besar yang berperan ke dalam terjadinya osteoartritis ini. Lebih ke tadi faktor lingkungan, iya, dari gaya hidupnya. Mungkin jika pasiennya ada high impact activity atau selama masa muda misalkan sering dipakai untuk aktivitas yang berat, sering lari gitu ya. Jadi semakin permukaan sendi semakin aus, itu berpengaruh sih pada pasien. Jadi untuk lebih dari genetik, lebih berpengaruh dari genetik sih. Lebih ke penggunaan sehari-hari, kemudian untuk topangan berat badannya, otot-otot pahanya jika memang lemah, itu lebih ada kaitannya berpengaruh ke terjadinya osteoartritis. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Sismaya. Selamat siang dok. Bagi orang tua yang sulit untuk jongkok dan terasa sakit pada tengkuk kaki belakang, apakah ada gerakan-gerakan tertentu yang dapat dilakukan supaya otot-ototnya tidak kaku?
Oke, selamat siang. Untuk pada tengkuk belakang lutut sakit untuk jongkok ya. Ini pada usia lanjut berarti. Nah, harus dikurangi dulu ya kalau memang terasa tidak nyaman, kurangi dulu untuk aktivitas jongkoknya. Kita coba coba jalannya dibantu dulu, misalkan dengan tongkat tongkat yang satu itu atau walker kalau memang biar lebih seimbang karena takutnya kalau belum seimbang nanti malah jatuh. Kurangi dulu untuk jongkok. Tadi pertanyaannya untuk mengurangi sakitnya gitu ya, untuk otot pahanya ya. Heeh. Itu dengan cara yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Untuk tujuannya di sini adalah mengurangi kontak untuk lututnya ini bertambah, semakin bertambah gesekan semakin rapat gitu jaraknya. Jadi dengan cara kurangi aktivitas jalan, jangan jalan jauh-jauh dulu, aktivitas jalan paginya di stop dulu sementara, jalan seperlunya aja kalau memang mau ke dapur ya pelan-pelan jalan. Dan yang penting adalah kuatkan otot pahanya jangan jangan dengan jongkok ya itu karena makin sakit tuh lututnya. Kita kuatkannya dengan yang tadi sepeda statis, sepedaan di luar juga nggak apa-apa, cuma memang untuk pada pasien lansia kan lebih berbahaya ya untuk sepedaan di luar di komplek di jalan raya gitu. Kita coba sepeda statis dulu yang nyaman indoor, kemudian dengan berenang gitu. Untuk sepeda statis indoor bisa dimulai idealnya ya 2 sampai 30 menit gitu ya. Dan memang nggak bisa instan sih. Misalkan 2 kali 30 menit udah seminggu kok masih sakit ya tentu aja masih sakit karena memang nggak bisa instan, butuh berbulan-bulan konsistensi supaya otot pahanya ini lebih kuat gitu. Nggak mungkin hanya seminggu tiba-tiba otot pahanya jadi lebih berotot gitu, lebih kuat untuk menopang kan enggak. Jadi konsistensi untuk tetap sepeda statis dulu 2 kali 30 menit, kalau nggak kuat ya udah pelan-pelan aja 1 kali 30 menit. Dan tadi kalau emang ada nyeri nggak kuat sakit lututnya boleh kompres dingin dulu ya, sementara kompres dingin pakai es kita kompres 20 menit kemudian lepas 20 menit sampai sebenarnya itu nggak masalah sih untuk kompres, nggak ada efek membahayakannya. Boleh kompres dulu, sementara kompresnya harus di itu ya dilapisin pakai kain dulu ya, jangan langsung es batu ditemplokin ke kaki gitu. Hmm. Kalau untuk peregangan itu bisa membantu nggak ya dok? Kan melakukan peregangan Peregang gitu. peregangan mungkin lebih ke kayak stretching gitu ya, itu lebih mungkin enak enak untuk sementara mungkin karena istirahat, karena tadi ya posisi osteoartritis ini kan karena memberat karena aktivitas gitu akan membaik dengan istirahat. Kalau nggak banyak gerak pasti dia nggak sakit. Peregangan boleh tapi memang tujuan utamanya kan di sini untuk penguatan otot paha, sementara untuk peregangan kan nggak melatih otot paha kita ya, paling dengan istirahat dulu sambil latihan yang tadi yang dengan sepeda statis itu sih penguatan otot pahanya. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dharma. Apakah kepadatan tulang Bondensity mempengaruhi faktor faktor osteoartritis? Oke, kalau yang tadi ya bone density yang BMD, biasa orang sering cek ya, bone mass density, itu sebenarnya lebih ke kepadatan tulang ya, pengaruhnya lebih ke osteoporosis. Ini beda lagi nih. Jadi yang tadi kita bahas kan osteoartritis, peradangan pada sendi, pada tulang gitu ya. Sementara BMD itu kita mengukur kepadatan. Kepadatan itu pengaruhnya ke keropos, yang biasa orang bilang osteoporosis itu adalah keropos. Nah, keropos itu ke bagian kepadatan tulang. Jadi memang beda sih, kalau keropos itu karena seiring berjalannya waktu, memang tulang-tulang keropos jadi gampang patah, sementara kalau osteoartritis itu karena penggunaan terus-menerus sehingga celah sendi menyempit, sehingga tulang ketemu tulang gitu. Jadi kalau osteoartritis ini nggak bisa dibantu pakai susu kalsium tinggi gitu nggak bisa ya dok? Kalau osteoartritis yang tadi karena tulangnya udah ketemu tulang, tadi saya bilang nggak bisa tuh ada kembali, misalkan dia udah grade 3 udah nempel gini, dia nggak mungkin kita selama ini ya setahu saya belum ada yang bisa bikin ini lebih berjarak lagi gitu ya untuk menambah celah sendinya supaya lebih lebih nggak sakit gitu. Jadi untuk kalsium itu lebih ke kepadatan tulang sih, kalsium D3 untuk kepadatan tulang gitu.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Sis Krisnawati. Bu dokter, saya mau tanya bagaimana dengan tulang belakang saya yang keropos dan rasa sakit. Apa obat dan vitamin untuk Habon buat mengurangi rasa sakitnya? Terima kasih. Oke, tulang belakang sakit ya, karena keropos tadi katanya ya. Ya. Heeh, karena keropos. Kita lihat dulu tulang belakangnya daerah mana nih, kan tulang belakang panjang nih dari sini leher sampai ujung bawah. Kemudian nyerinya seperti apa Bu? Apa nyerinya hanya di posisi itu aja terasa nggak enak? Apa ada nyeri sampai menjalar ke setrum sampai ke kaki? Karena itu beda lagi ya. Takutnya apa ada pengaruh dari sarafnya atau hanya dari tulangnya. Biasanya kita pastikan lagi itu harus dengan foto ronsen dulu ya, setidaknya kita lihat dulu apakah ada penyempitan tulang atau tidak, dari sakitnya dari mana, apa di bagian pinggulnya, tulang belakangnya di lebih spesifik lagi untuk daerah mana gitu. Nanti harus periksa ke dokter sih untuk lebih lanjut evaluasinya ya. Kalau untuk obatnya yang secara general sakit tulang belakang itu nggak ada ya dokter? Jadi harus dilihat supaya Kalau dulu. kalau obat-obatan biasanya ada vitamin yang tadi untuk supaya tulang nggak keropos itu ya, vitamin D3, vitamin kalsium itu. Kemudian untuk nyeri paling hanya sementara, paling biasanya dikasih obatnya ya untuk lemas otot dan anti peradangan aja, anti nyeri. Sementara itu sih. Tapi juga in moderation ya, maksudnya jangan ngerasa abis minum obat nyeri enak nih, minum obat aja, obat nyeri aja terus kita beli sendiri di apotek gitu, jangan, karena berbahaya juga. Makanya bisa kena lambung, bisa kena ginjal, makanya kita nggak boleh konsumsi obat terus-terusan. Lebih baik konsultasi ke dokter. Dari dokter kan dokter spesialis ortopedi lebih tahu kapan ini butuh tindakan, atau dengan fisioterapi yang lain mungkin tanpa harus minum obat terus-menerus gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sis Beriani. Selamat siang dok, apa yang harus dihindari oleh penderita osteoartritis untuk mencegah kondisi lebih memburuk? Hal yang harus dihindari ya osteoartritis, hindari dulu untuk weight bearing atau menopang beban yang berat. Jadi jangan jangan pindahin barang mungkin yang berat-berat. Pokoknya jangan sampai ada beban berat yang harus dibawa gitu. Dengan cara apa tadi? Kalau memang obesitas, ya kita kurangi dulu berat badannya, kita diet dulu supaya berat badannya ideal. Otomatis kan papangan lutut kita lebih ringan tuh dibanding yang berat badannya lebih berat gitu, semakin nyeri untuk bagian lututnya gitu. Terus ya tadi kurangi berat badan dan juga kuatkan otot-otot paha dengan cara yang tadi, sepedaan 2 kali 30 menit setiap hari rutin atau dengan berenang gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizal. Apakah osteoartritis ini bisa sembuh total tanpa mengkonsumsi obat-obatan? Kalau memang tadi kan ada gradingnya ya, osteoartritis grade 1, 2, 3, 4. Kalau memang masih di grade 1, hanya hanya ada penyempitan sedikit aja, bisa ditanggulangi sih dengan penguatan otot paha itu, fisioterapi, kemudian juga pengurangan berat badan. Itu bisa pada pasien biasa datang lagi untuk kontrol, iya saya udah nggak sakit nih, udah enakan lututnya. Jadi obat-obatan anti inflamasi atau anti peradangan itu memang tidak untuk dikonsumsi terus-menerus ya. Kalau memang udah nggak ada gejala, nggak terlalu sakit ya kita nggak usah minum, nggak usah habisin obatnya gitu. Pada grade awal bisa, tapi kalau pada grade yang lebih lanjut, contohnya saya ekstrimnya yang grade 4 itu, bahkan dengan obat-obatan pun eh, nggak disarankan, karena benar-benar tergantung obat. Tanpa obat pasti udah sakit banget karena celah sendinya sudah benar-benar nempel. Jadi salah satu yang harus dipertimbangkan dari mobilitas pasien juga, apa emang pasien ini masih aktif bergerak, butuh mondar-mandir ke sana ke sini karena nggak bisa terus-terusan bedridden, hanya duduk saja, kita pertimbangkan untuk memang operasi untuk grade yang 4 gitu, yang udah benar-benar severe. Ini pertanyaannya nyambung Kak sama yang ini tadi dok. Apakah osteoartritis ini selalu memerlukan operasi supaya bisa sembuh total? Oh, yang tadi ya, kalau memang
grade-nya sudah lanjut, grade 4 di mana sudah ada kissingnya, berarti tulang ketemu tulang benar-benar sudah nggak ada gapnya kayak gini, benar-benar nempel dan sangat nyeri, memang biasanya disarankan dari dokter untuk operasi. Karena solusi lain dengan obat-obatan kan otomatis harus minum obat terus-menerus, nggak bagus juga. Jadi ketergantungan harus minum obat, kalau nggak minum obat sakit. Kemudian mau sepeda statis penguatan otot paha, tapi ini udah terlanjur nempel lututnya. Maksudnya dengan otot paha yang kuat pun pasti masih akan terasa sakit gitu lututnya. Jadi kita pertimbangkan untuk operasi yang tadi saya jelaskan sekilas ya, yang namanya total knee replacement, yaitu penggantian pada permukaan tulangnya itu kita ganti supaya tulangnya ada jaraknya lagi gitu dengan penggunaan implan titanium. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Sistema. Jika perubahan kaki menjadi bentuk parus pada saat terasa sakit, apakah boleh dipijat dan apakah bisa kembali normal seperti biasa? Perubahan kakinya varus saat sakit gitu ya? Ya, apakah boleh Heeh. dipijat dan apakah bisa kembali ke bentuk semula dok? Kalau dipijat kan nyeri ya. Menurut saya kalau dipijat malah semakin semakin nyeri. Sementara ini saran saya jangan dipijat dulu, lebih ke kompres aja sih. Kompres dingin dulu ya, pakai es es batu atau air dingin, kita kompres kaki. Kemudian untuk posisi memang varusnya itu apakah memang dari lahir, maksudnya karena posisi itu atau karena kelainan yang muncul karena osteoartritisnya ini, nanti makanya harus perlu ke dokter ya untuk tahu, dievaluasi lagi ini langkah selanjutnya harus bagaimana. Untuk sementara sih dipijat kayaknya jangan dulu ya, nanti makin sakit. Kita coba kompres dulu atau enggak oles gel yang di pasaran itu yang buat pegel-pegel boleh diolesin dulu. Kalau untuk kembali ke bentuk semulanya itu bisa nggak dok berarti? Posisi Kalau udah ada kelainan bentuk X atau O, berarti kan emang udah parah sekali ya osteoartritisnya. Itu untuk kembali ke bentuk awal, nggak bisa ya kalau misalkan hanya dengan pijat gitu, harus, ya kalau memang sudah parah berarti harus dioperasi, karena setelah operasi biasanya bentuknya kembali lurus. Operasinya berhasil kan pasti bentuknya akan lurus lagi, bisa buat napak lagi, bisa buat jalan lagi gitu. Kalau untuk pijat saya rasa nggak bisa sih untuk kembali meluruskan kakinya, harus ada koreksi gitu. jadi diperlukan operasi ya dok biar bisa balik ke bentuk semula. Iya, tapi harus dilihat dulu ini karena apa dia bisa terjadi bengkok ini. Kalau memang osteoartritis yang terutama memang sering pada grade yang lebih akhir, yang grade 4 itu memang biasanya terjadi kelainan bentuk. Kalau memang konteksnya benar karena osteoartritis grade yang severe yang 4 itu, dengan operasi bisa koreksi untuk jadi lurus lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Beth. Selamat siang Dokter Angel, selain berat ideal dan olahraga, apakah ada tadi sudah ditanyakan sih. Apakah ada vitamin untuk memperkuat tulang dan mencegah resiko terkena osteoartritis ke depan? Untuk vitamin ya untuk tulang ini sebenarnya saya sebut ada beberapa sih yang katanya memacu pertumbuhan tulang-tulang rawan. Ada beberapa vitamin yang dikatakan seperti itu, tapi beberapa penelitian juga bilangnya itu belum ada efeknya. Jadi masih simpang siur apakah memang benar vitamin itu bisa dipakai atau enggak. Tapi menurut saya nggak ada masalah sih kalau memang dari keluarga atau dari pasien mau coba minum vitamin, nggak apa-apa, disertai vitamin, tapi juga harus dengan olahraga tadi, olahraga penguatan otot paha, ditambah dengan penurunan berat badan. Kalau disertai dengan suplemen-suplemen, saya rasa nggak apa-apa, selama sesuai dosis dan takaran ya, nggak terlalu berlebihan, nggak masalah sih. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mengingat waktu kita yang singkat, saya kembalikan kepada Cileni. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Dea. Terima kasih dokter atas sharingnya ya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia di pagi menjelang siang hari ini, Bu Dokter. Ya, dokter. Nah, untuk osteoartritis ini ya, eh,
Kalau di compare dengan osteoporosis ya, mana yang lebih berbahaya ya dok, yang bisa mengakibatkan kelumpuhan gitu? Ya, mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh iya. Oke, kalau osteoartritis atau pengapuran yang tadi yang topik yang saya bawakan itu kan Ya. karena celah sendi menyempit, itu prosesnya bertahun-tahun degeneratif. Pengaruhnya dari misalkan tadi pas muda sering dipakai untuk lari atau pas muda ada riwayat kecelakaan, patah, itu pengaruh ke osteoartritis. Nah, untuk osteoartritis ini sampai lumpuh, kalau kalau lumpuh sih mungkin lebih ke nyeri ya, jadi nggak bisa bergerak gitu ya. Ada pengaruhnya sih kalau memang sudah grade yang parah, pasti kan otomatis nggak bisa untuk beraktivitas, hanya nyaman. Sementara dari dokter mungkin udah duduk dulu aja kursi roda, nggak usah banyak jalan gitu. Itu untuk osteoartritis. Kalau osteoporosis kan bahasanya biasanya kita sebutnya kropos. Osteoporosis kroposnya. Kropos ini pengaruh ke densitas atau kepadatan tulangnya. Jadi ini bisa kelumpuhan atau enggak, menurut saya bisa-bisa aja. Kalau misalkan lagi di kamar mandi, atau kepleset, patah tulangnya otomatis kan juga nggak bisa jalan gitu. Gitu. Pengaruhnya paling dari situ sih bedanya kalau osteoartritis karena sendinya menyempit, jadi nyeri, jadi susah buat jalan. Kalau osteoporosis mungkin jadi nggak bisa jalannya karena jatuh, kepleset, tulangnya patah gitu. Oke, terima kasih penjelasannya, dokter. Nah, dokter, kalau osteoartritis, ya, misalnya yang sudah sangat parah, kan dianjurkan untuk melakukan operasi ya, dok. Ya, nah, jadi saat ini kan kalau tidak salah sudah ada, nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum ya, operasi yang pakai robotik sama operasi yang manual. Ya, Eh, mohon pencerahannya, dok. Itu kalau misalnya pakai robotik dan pakai manual, ada perbedaannya nggak gitu? Maksudnya, apakah pakai robotik lebih bagus atau manual lebih bagus gitu, plus minusnya gitu. Dan jika eh, dilakukan operasi, nah apanya yang diganti dok? Batoknya digantikah atau mungkin hanya taruh diinjek minyak atau bagaimana dok gitu ya, terima kasih dok. Iya, baik. Saya coba jawab ya. Untuk yang robotik itu paling setahu saya kalau biasanya kita masih seringnya yang dengan operatornya adalah manusia ya. Paling nanti dibantu ada kamera yang dimasukin gitu kali ya maksudnya ya. Uh, untuk manusia sendiri menurut saya masih masih sangat bagus di Indonesia. Tingkat ketelitiannya juga bagus. Maksudnya misalkan ada osteoartritis contohnya yang bagian panggul gitu kan. Itu pada pada pasien biasanya kan kaki kiri kanan normalnya sama tuh panjangnya. Memang kalau pada setelah operasi mungkin tidak 0,0 benar-benar sama panjang kiri kanan, tapi hanya beda sedikit. Menurut saya itu masih masih apa ya, masih masuk akal lah. Nggak mungkin sesuai ciptaan Tuhan kan sama-sama 0,0 gitu kan, nggak mungkin sama persis. Ada beda sedikit aja, 1 milimeter atau 2 milimeter itu masih masih menurut saya masih normal dan nggak mengganggu ya untuk pasien. Kecuali kalau memang jomplang sekali, itu kan beda-beda cerita lagi ya. Uh-uh. Jadi tadi untuk pertanyaannya, kalau robotik mungkin dengan yang kamera itu mungkin memang lebih 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 detail ya dibandingkan dengan yang operasi manual dan manusia. Tapi saya kurang kurang bisa jawab juga sih untuk yang robotik karena saya belum tahu mengenai itu. Yang saya tahu hanya yang operasi dengan dokter bedah tulang biasa gitu. Ya, Iya. soalnya pernah kan orang tua saya kan lututnya juga ada problem ya, jadi kan pernah eh, maksudnya di Malaysia gitu ya ditawarin untuk yang operasi pakai robotik gitu. Oh, iya Ya, iya. jadi nggak tahu di Indonesia udah mengadopsi teknologi itu atau belum gitu. Oh iya, jadi kan total knee replacement. Jadi untuk kom komponen dari lutut kita itu kan ada bagian femur, femur itu tulang paha, terus yang bawah ada tibia.
tulang-tulang di bagian bawah gitu. Jadi yang kita ganti bukan bukan bonggolnya ya, bonggolnya tetap ada. Yang kita ganti itu permukaan permukaan tulangnya, permukaan tulang paha sama permukaan tulang yang di tibia ini. Jadi ada dua komponen yang nanti akan akan jadi ada celah gitu loh. Jadi ini di tengahnya sini akan terisi oleh implan gitu. Jadi terisi implan. Jadi tadinya kan begini, nggak ada jarak sama sekali. Ini kita isi dengan adanya implan. Implannya biasa dari titanium gitu bahannya. Yang diganti hanya permukaan sendinya aja. Titanium yang misalnya bisa sesuai dengan tubuh kita ya dok ya. Iya, nanti kan saat operasi juga kan kita ada buka, kita kita lihat ini ukurannya lebih cocok yang mana. Ada size-nya juga tuh. Jadi tiap pasien beda-beda. Misalkan yang ibu ini size-nya 5, yang ibu ini butuh yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi tiap orang memang beda nanti disesuaikan dengan ukurannya masing-masing dan memang itu grade-nya memang memang untuk bisa kita pakai gitu. Oke, dan udah dipakai selamanya ya dok, titaniumnya ya, nggak perlu di kan kadang-kadang operasi gitu ya, kadang udah diiniin nanti akan dibuka lagi diambil gitu, enggak ya dok ya? Kalau implan ini bisa bertahan sampai setahu saya 20 sampai 30 tahun sih gitu. Hmm. Iya. Oh, udah boleh dikatakan kalau 20 sampai 30 tahun, kalau misalnya ya usianya udah cukup senior, udah boleh dikatakan untuk seumur hidup ya dok ya. Iya, masih masih kuat gitu untuk Ya, 20-30 oke. tahun ke depan. Ya, ya. Oke. Thank you dokter atas penjelasannya. Nah, untuk osteoartritis ini ya dok. Nah, kita yang mungkin eh, masih usianya masih em, muda dan apa namanya belum maksudnya usianya yang masih produktif ini ya maksudnya ya. Nah, ada saran apa dari dokter supaya maksudnya kita itu mudah-mudahan tidak terkena osteoartritis lah dok gitu. Maksudnya ada cara-cara pencegahannya nggak supaya maksudnya ya mengurangi potensi untuk terkena osteoartritis ini dok. Apakah mungkin harus jaga pola makan, gaya hidup, terus mungkin apakah nggak boleh terlalu sering olahraga yang berat-berat atau eh, turun tangga atau hiking yang terlalu berat atau bagaimana dok? Ya mungkin mohon petunjuk-petunjuk dan saran-sarannya. Terima kasih dok. Oke, untuk saran-saran untuk yang masih muda ini ya, saya rasa sih tadi ya benar untuk gaya hidupnya, berat badan kita kurangi dulu supaya topangan lututnya lagi-lagi biar lebih lebih ringan gitu kan. Untuk dari berat badan, kemudian aktivitas fisik juga dihati-hati dulu ya, maksudnya jangan sampai ada kejadian di lutut misalkan patah atau apa karena aktivitas fisik yang terlalu berat atau karena kecelakaan, itu kan karena pengaruh juga ke nanti faktornya akan berisiko lebih tinggi untuk terkena osteoartritis. Saya rasa masih muda, coba kuatin otot paha ya, sambil kuatin otot paha karena beberapa juga ada ada pasien juga yang masih muda ngerasa lututnya udah mulai nggak enak gitu. Mungkin dari otot otot pahanya kurang kurang dipakai, jadi kurang kurang kuat gitu sih, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, mungkin aja kalau olahraga yang buat nguatin, maksudnya nguatin otot gitu tanpa mencederai gitu ya dok. Mungkin apakah yoga bisa dok? Yoga
Bisa sih, cuma beberapa juga ada pasien yang justru ngerasa pas stretching yoga itu semakin sakit lututnya gitu. Jadi beberapa memang tiap orang mungkin beda ya untuk kapasitasnya, lebih terasa enak kalau yoga ya nggak apa-apa untuk penguatan otot pahanya yoga silakan. Tapi kalau memang menurut pasien terlalu susah harus stretching malah ototnya sakit semua ya lebih paling gampang memang sepeda statis sih. Oh, sepeda statis. Iya, Oke, oke. Itu memang sangat sangat membantu ya untuk kedua kaki kan dia aktif mengayuh gitu ya, Dok ya. iya. Hmm. Oke, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Ini saya masih ada satu dua pertanyaan, mungkin di floor di eh, para pemirsa mungkin ada pertanyaan, mungkin Sis Dea bisa lanjutkan dengan pertanyaannya terlebih dahulu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Saudara Dian. Selamat siang, dokter. Jika orang yang sering mengangkat beban berat dan sering naik turun tangga, apakah resiko terkena osteoartritisnya lebih tinggi? Oke, siang Kak Dian ya. Heeh. Untuk yang sering bawa beban berat dan juga naik turun tangga ya, risikonya kita anggap aja untuk beban beban yang dibawa misalkan tas atau apa ya, kardus atau karung itu adalah beban ditambah lagi sama berat badan kita. Berarti kan memang tumpuannya lebih berat lagi kan di bagian lutut. Dan naik turun tangga pasti lama-lama ada terasa terasa nyeri di lututnya. Itu termasuk berarti high high impact activity ya, berarti aktivitasnya dipakai terus-menerus untuk bagian lututnya lebih nyeri. Saya rasa kalau memang itu kegiatan yang rutin dilakukan sering setiap hari selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu ada pengaruh sih ke osteoartritisnya. Jadi menambah risiko gitu. Ada pertanyaan lagi dok dari saudara Dian tadi. Apakah osteoartritis ini dapat dialami oleh semua orang yang sudah lanjut usia, terutama wanita? Terima kasih. Oke, untuk osteoartritis ini ia memang lebih rentan pada usia lanjut karena masa masa lututnya dipakainya juga masanya lebih panjang untuk proses penambahan beban, wear and tear-nya juga semakin tinggi kan otomatis pada pasien yang usia lanjut karena misalnya udah 60 tahun pasti penggunaannya akan lebih berat gitu dibandingkan usia 20 tahun. Maka orang tua yang memang lebih beresiko, namanya juga penyakit degeneratif ya, penggunaannya karena terus-menerus juga. Kemudian untuk wanita, saya rasa iya karena ada pengaruhnya juga untuk saat menopause ada hubungannya dengan hormon-hormon estrogen yang nanti mempengaruhi untuk terjadinya proses osteoartritis ini. Jadi kalau untuk resikonya itu lebih beresiko yang wanita atau yang pria ya dok? Kalau osteoartritis, biasa ada pengaruh pada wanita. Selama ini sih memang pasien yang lebih banyak berobat, terutama pasien wanita sih, karena pengaruhnya tadi yang proses hormon-hormonal estrogen itu. Tapi saya rasa kalau wanita itu lebih signifikan lagi pengaruhnya ke osteoporosis ya, yaitu pengeroposan. Adanya keropos itu karena menopause tadi yang masalah tulangnya jadi lebih lebih nggak kuat gitu, kepadatannya berkurang. Mungkin dari Cila ini ingin menambahkan untuk pertanyaannya lagi. Oke, terima kasih Dea. Eh, Bu Dokter, nah, hmm, apakah osteoartritis ini ya hanya dialami oleh kebanyakan pasien-pasien dari usianya yang cukup senior gitu? Nah, eh, mungkin dari pengalaman-pengalaman dan mungkin eh, hasil penelitian ya, yang paling muda itu di usia berapa seseorang itu bisa terkena osteoartritis ya dok? Pasien yang paling muda itu di usia berapa dok? Oke, memang pasien yang berobat itu seringkali usianya senior, udah datang pakai kursi roda, pakai tongkat gitu. Tapi untuk usia paling muda, saya rasa 40-an itu udah ada sih, udah ada keluhan nyeri lutut. Hmm. Kemudian sampai yang paling muda
waktu itu sekitar usia 5, 50 akhir ya. 50 akhir sudah ada yang sampai operasi ganti ganti lutut. Berarti emang udah parah sekali. Itu Hmm. ada yang termuda kalau saya lihat. Oh, iya, iya. Ah, dan kalau operasi lutut ini ya, biasanya berapa lama ya seseorang itu harus duduk eh, dengan bantuan kursi roda ya, Dok? Oh, kalau yang operasi total knee replacement tadi ya, yang saya Hmm, sempat jelaskan ya. benar, Ini Dok. kan hanya replace bagian tulang, bagian permukaan sendinya. Jadi misalkan hari ini pasien operasi, besok udah mulai latihan tuh di kasur, gerak-gerakin kaki, latihan duduk di samping bed seperti itu ya. Hmm, Kemudian biasanya hari kedua setelah operasi itu udah belajar jalan langsung pakai pakai walker ya supaya stabil. Jadi kita memang hmm, bertahap, hari kedua itu sudah boleh jalan dengan walker, hmm, pelan-pelan memang harus dilatih otot kakinya juga karena kan memang habis operasi pasti sakit ya, ada sayatannya, hmm, otot-ototnya pasti memar, posisi operasinya mungkin kan pasien dibius juga nggak terasa sakit. Setelah 2 hari kan obat biusnya udah hilang, jadi sisa obatnya paling hanya dari infus, sama kalau dari infus sudah di stop malah cuma dari obat minum aja. Jadi memang bertahap pelan-pelan dari pasien sih. Untuk H+2 itu setelah operasi sudah ada yang pulang sih, udah boleh, sementara pasien udah percaya hmm, diri, udah bisa latihan bertahap untuk jalan, dan udah bisa dilakukan kan kalau misalkan di rumah kan nanti latihan pelan-pelan ke WC sendiri pakai walker, biasanya sudah boleh pulang H+2 selama pasien percaya diri dan memang nyerinya minimal dan keadaan lukanya juga baik. H+2 sudah boleh pulang. Tapi kalau memang pasien merasa, aduh saya mau mantepin dulu deh di rumah sakit, saya mau fisioterapi agak lamaan dulu di rumah sakit juga nggak masalah sih. Soalnya hmm, latihannya sendiri pun boleh dilakukan di rumah gitu, nggak usah pulang dari rumah sakit harus fisioterapi terus-terusan sih, nggak, ada guide-nya juga, ada petunjuknya untuk latihan sendiri di rumah apa yang bisa dilakukan, sampai kita goalnya bertahap memang supaya bisa jalan mandiri ya, karena memang awal-awal operasi kan sangat sakit, tapi untuk sebulan 2 bulan pertama itu kita usahakan digenjot dulu latihannya pelan-pelan bertahap, kalau sakit ya istirahat dulu, kita bentuk dulu sampai 2 bulan, karena lewat dari jangka waktu tersebut udah keburu kaku kakinya, nanti susah digerakin untuk dilatih gitu. hmm. Oke, ya. Terima kasih, Dr. Angel. Ya, sangat bermanfaat sekali sharing pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, sangat bermanfaat sekali. Ya, em, kalau untuk case di Indonesia ya dok, osteoartritis ini ya, eh, cukup banyak nggak? Lebih banyak di terdapat di gender cewek atau wanita atau pria ya dok? Maksudnya osteoartritis ini lebih rentan eh, didapati pada wanita atau pria ya. Dan Kalau case dari di Indonesia banyak nggak? eh, kalau dari kalau saya kan memang kebetulan memang bantu salah satu spesialis ortopedi di Jakarta. Saya bantu poli beliau, ke sebagian besar tuh memang cewek sih. Untuk wanita lebih lebih banyak case-nya Oh. dibandingkan laki-laki. Iya, untuk yang datang berobat. Tapi kadang juga datang sepasang suami istri, dua-duanya berobat juga ada gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Heeh. Nah, berarti dokter peminatannya nanti spesialis ortopedi juga ya dok ya? Ya. Em, itu ya. Berarti nggak ada, maksudnya antara wanita dan pria lebih banyak wanita karena mungkin wanita itu lebih banyak obesitasnya ya, saya rasa ya dok ya. Maksudnya usia yang eh, udah senior, maksudnya udah di atas 50 gitu ya. Nah, lebih banyak obesitas terjadi di wanita daripada pria ya, Dok ya. Sehingga maksudnya beban lutut ini
agak berat ya sehingga rawan terjadinya osteoartritis gitu ya dok ya. Mungkin mungkin bisa itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin bisa yang tadi saya bilang kalau ada hormonal wanita, yang hormon-hormon estrogen itu pengaruh juga kan ke prosesnya. Macam-macam sih faktornya, tapi mungkin yang ibu sebutkan itu salah satunya juga kan memang dari berat badan bisa sih. Ya ya ya. Dan kalau mungkin 50-an lebih itu kan udah masa menopause ya. Nah, itu mungkin kalau sudah menopause juga pengaruh ya yang tadi dokter bilang hormon-hormonnya itu udah berkurang sehingga bisa memicu eh, osteoartritis juga ya gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya yang lebih berpengaruh kalau menopause itu lebih ke sebenarnya lebih cenderung ke osteoporosisnya sih. Oh, Yang tadi yang kepadatannya berkurang, lebih keropos itu yang jadi rentan untuk terjadi patah, jatuh sedikit mungkin kalau orang masih 30 masih masih nggak kenapa-napa gitu. Untuk usia lanjut yang udah menopause karena tulangnya udah keropos mungkin hanya kepleset tiba-tiba ada retak, patah. Iya. retak atau patah gitu ya. Iya. Jadi kalau osteoporosisnya sudah ini, itu kan memicu osteoartritis ya gitu ya dok ya. Enggak sih sebenarnya itu berbeda ya, hal yang berbeda. Kalau Berbeda. osteoartritis kan tadi karena pengapuran Hmm, tulangnya udah tulang ketemu tulang sampai akhirnya dia menimbulkan gesekan. tulang-tulang baru gitu. Hmm, Kasarnya yang kita sebut osteofit gitu. Ya, jadi kalau yang osteoporosis sementara itu karena keroposnya tulang, masa kepadatannya berkurang. Jadi beda sih, yang satu karena kepadatannya berkurang, yang satu lagi karena peradangan akibat gesekan oke, gitu. ya sudah sangat jelas dok. Ya, terima kasih ya dok atas sharingnya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan masyarakat Indonesia supaya kita punya awareness, eh, punya kesadaran untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Oke, terima kasih dok. Ini ada sedikit apresiasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Kita berikan secara virtual terlebih dahulu ya dok. Oke, ya, Terima kasih. ya, satu lagi. Oke, terima kasih dokter. Ya, Terima kasih. dokter untuk melengkapi sesi pada pagi hari ini, ya tentang tema kita pada hari ini yaitu tentang osteoartritis ya, dokter. Pencegahan dan penanganan osteoartritis ya. Em, Mungkin dokter bisa memberikan sedikit kesimpulan dan pesan-pesan. Nah, dan bagi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin sudah terkena osteoartritis, ya eh, gaya hidupnya mesti bagaimana gitu. Ya, mungkin dokter bisa memberikan eh, pesan-pesan terkait topik pada hari ini. Terima kasih, Dok. Oke, jadi mengenai osteoartritis ya, atau biasanya kita sering sebutnya pengapuran, khususnya pada hari ini kita bahas mengenai pengapuran sendi di lutut ya. Ini merupakan penyakit degeneratif, apa itu yang artinya adalah akibat penggunaan terus-menerus. Dan biasanya ini terjadi pada usia yang lanjut gitu. Bisa kita mengenai usia di atas 40 tahun, bisa. Dan biasanya mulai terasanya itu gejalanya nyeri pada lutut, kalau berjalan lama, atau karena posisi duduk lama mau berdiri itu sakit. Dan untuk penanganannya yang paling susah-susah gampang yang bisa kita lakukan sendiri adalah dengan menjaga berat badan kita supaya tetap ideal gitu ya. Kemudian juga untuk olahraga dulu, sepeda statis atau berenang untuk menguatkan otot-otot paha kita ini. Dan yang paling penting jika mengalami gejala nyeri-nyeri daerah lutut atau daerah yang lain di bagian tulang kita, jangan ragu untuk selalu mau datang dan konsultasi dulu ke dokter
dokter spesialis ortopedi gitu. Oke, ya. Terima kasih Dr. Angelina Claudia yang sudah membagikan pengetahuan kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi, terima kasih. Thank you, Dr. Angel. Ya. Semoga Dr. Angel berbahagia dan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Ya. Terima kasih juga Sis Dea. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sharing health education ini. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.